Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Tetap semangat, optimis, dan semoga sehat selalu. Amin. Dalam kesempatan ini, saya ingin vlog terkait dengan sikap optimis, tapi juga realistis. Jadi, sama ketika Anda semua, para konten kreator atau YouTuber, harus punya rasa optimis, ya. Tetapi juga harus dibarengi dengan sikap realistis. Maksudnya apa? Jadi kita tidak terlalu utopia, terlalu mengharapkan atau terlalu berkhayal atau mungkin terlalu bermimpi, tapi kita juga selalu harus punya rasa optimis juga. Tapi intinya kita juga tetap realistis menghadapi sebuah kenyataan yang ada. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan di sini terkait dengan mencoba untuk menjadi YouTuber yang optimis tapi juga realistis. Mungkin yang pertama adalah berpikir positif. Jadi ketika berpikir positif ini menjadi kunci utama. Karena apa? Ketika sebuah perjalanan kita menjadi seorang konten kreator atau YouTuber, maka optimis ini harus dibarengi dengan rasa yang berpikir positif. Kita jauhkan dari pikiran yang negatif atau negative thinking. Jadi ketika kita berpikiran positif atau positive thinking, maka harapannya ke depannya adalah hasilnya adalah baik, ya, atau optimal. Jadi kita tidak dihantui oleh rasa yang sifatnya bersifat negatif. Yang kedua yaitu mengambil hal yang baik dari setiap kejadian. Ketika kita kejadiannya misalnya hal yang baik, maka kita pertahankan dan kita optimalkan atau kita maksimalkan ke depannya. Ketika kita ketemui atau hal yang buruk atau yang jelek, maka harapannya adalah kita perbaiki, kita lakukan evaluasi sehingga mau tidak mau ke depannya ini akan menjadi baik langkah kita. Jadi ketika mungkin seorang YouTuber sudah mengalami hal yang buruk, ya, atau mungkin mandek, macet dan sebagainya, maka itu jadikan suatu evaluasi. Kita harus tetap berjalan berdasarkan mungkin pengalaman yang ada, gitu ya. Jadi kita mengambil hal yang baik, sisi positifnya, dan meninggalkan hal buruk, ya. Jadi kita harus melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, berhenti menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena yang namanya manusia mungkin tidak ada yang sempurna. Jadi harapannya kita memang harus bersifat agresif juga, ya. Walaupun mungkin kita juga banyak salahnya atau mungkin dalam tindakan dan sebagainya. Tapi seorang YouTuber berkaca pada diri sendiri. Tapi kalau bisa kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Jadi kita harus punya rasa daya juang yang tinggi. Ketika ada salah, khilaf dan sebagainya, ya kita harus perbaiki. Mungkin ada konten-konten yang kurang, maka kita harus review lagi mana konten tersebut yang kurang. Dan selanjutnya yang keempat, menghindari kata-kata atau ungkapan negatif. Jadi ini sangat dihindari oleh para konten kreator atau YouTuber karena ini membawa dampak yang sangat besar. Brandingnya akan dipertaruhkan di sini. Maka image seorang YouTuber atau konten kreator harus positif di depan mungkin para viewer atau penonton dan sebagainya. Jadi ketika mereka menghindari kata-kata yang negatif, ini akan diacungi jempol. Tapi kalau memang banyak mungkin yang kata-kata yang sifatnya umpatan atau kata-kata negatif atau mungkin yang sifatnya sifat kata kasar, itu harus dihindari. Ini terutama mungkin untuk yang YouTuber berkonten gaming ini, ya, biasanya mereka sangat memakai kata-kata yang kasar ketika memainkan sebuah game dan sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu kita harus berfokus pada masa sekarang dan masa depan. Jadi kita tidak usah berlarut-larut berdasarkan pengalaman kemarin, yang kemarin mungkin jelek, kemarin negatif, kemarin hal-hal yang tidak memuaskan, maka kita songsong hari ini dan hari depan yang lebih baik. Karena bagaimanapun juga perjalanan seorang YouTuber itu tidak sebuah proses yang instan semalam jadi, tetapi berproses terus. Kita harus memanfaatkan waktunya untuk bisa berbenah ataupun mungkin mengevaluasi diri, mengaca diri kemarin kekurangannya apa,
kemudian kita punya kekuatannya apa, sehingga kedepannya nanti akan kita perbaiki dan kita melangkah lebih pasti. Dan yang terakhir ini yang keenam, yaitu kita bergaul atau berkomunikasi dengan orang-orang yang berpikiran positif ya. Jangan sampai kita melakukan suatu proses komunikasi atau proses pergaulan dengan orang-orang yang bersifat ataupun mungkin berpikiran negatif, karena justru nanti itu seperti sebuah virus ya, nanti akan bisa menulari kita virus-virus yang negatif tersebut. Ketika kita bergaul ataupun mungkin berkomunikasi dengan orang ataupun mungkin dengan komunitas yang berpikiran positif atau yang sifat progresif maju ke depan, insya Allah kita akan turut untuk bersifat atau berpikir yang positif. Karena bagaimanapun juga seorang konten kreator atau YouTuber juga harus mempunyai tanggung jawab moral yang besar ke depannya. Karena kita juga menjadi sosok mungkin yang disorot oleh publik atau viewer ataupun penonton. Bagaimanapun juga kita harus mempunyai pergaulan atau komunikasi yang positif dengan orang yang bersifat positif juga. Harapannya apa? Kita dapat umpan balik yang positif, simbiosis yang mutualisme, simbiosis yang saling menguntungkan. Jadi ketika mungkin kita berguru pada orang yang sudah sukses di kontennya, kita dapat ilmunya, kita tertular pelajaran dari yang sudah berjalan secara sukses tersebut, maka kita juga akan ikut menikmati kesuksesan itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sikap optimis seorang YouTuber, tapi juga kita harus realistis, karena kadang kenyataan yang ada tidak semudah ataupun tidak seindah yang kita bayangkan. Kita inginnya cepat untuk bisa menghasilkan subscriber yang banyak, menghasilkan konten yang bagus, menghasilkan pendapatan yang tinggi, tetapi kadang realitas ataupun mungkin kenyataannya berbeda. Jadi berbanding terbalik kadang. Makanya kita juga harus punya jiwa sportivitas yang tinggi, berdasarkan mungkin kemampuan pada diri kita. Kita analisis, SWOT analisis pada diri kita. Apa sih kekuatan kita, apa kelemahan kita, bagaimana peluang yang bisa kita tangkap dan untuk menghadapi tantangan ke depannya. Jadi itu yang harus kita pegang. Jadi seorang konten kreator atau YouTuber yang selalu berpikir optimis, tetapi juga berpijak pada sikap yang realistis. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini semuanya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.